Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang judulnya atau tentang isinya mungkin. Tapi pertama-tama kita mau ada kuis nih. Jadi santai. Kita yang tanya, audiens yang jawab. Setuju ya? Ini kayaknya untuk yang muda. Yang muda. Siapa yang berani ditanya? Wah, Masya Allah. Berdiri mas. Berdiri silakan. Ini berani nih Ustaz. Namanya siapa mas? Ahmad, Masya Allah. Sudah menikah? Masya Allah. Rumahnya di mana mas? Lombok, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Terus di sini tinggal di mana? Masya Allah, mahasiswa Libya. Oh, dari Jember aslinya. Oh, Masya Allah, tetanggaan kan? Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Pan, tadi yang kedengaran Masya Allah doang nih, Pan. Asik ya? Ini kasih mic dulu, Pan. Oh iya. Coba ini, Masya Allah juga nggak? Masya Allah. Nah. Tadi siapa, sorry, namanya Mas siapa? Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad di sini tinggal di Pasar Minggu berarti ya? Udah di asrama Libya Pejaten. Ya Pejaten Pasar Minggu lah ya. Ini ada pertanyaan nih. Dari Pejaten ke sini tadi jam berapa? Jam 8.35 kira-kira. Masya Allah, tapi nggak macet ya. Terus ini pertanyaan intinya. Dari Pejaten ke sini Mas Ahmad melewati berapa kali tikungan? 2 kali. Masya Allah, bener gak Ustaz? Masya Allah, tak apa tikungannya? Tikungannya apa aja? Tikungan kanan dan kiri. Wih, muridnya memang. Muridnya asli ya, Ustadz ya. Pertanyaan juga dari Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Mas Hadian. Udah nikah? Pertanyaannya saya yang buat. Oh, Masya Allah. Jazakallah. Nih, jangan-jangan udah pernah ada contekan, Pak. Muridnya sama-sama Jember. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu rumah Allah yang insya Allah kita akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi biasa atau juga mungkin dari kita yang masih memiliki apa yang Allah berikan fitrah, kita anggap ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi insya Allah nanti narasumber kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin bin Badri akan menjelaskannya. Tapi Ustadz, sebelumnya kita lihat testimoni dulu Ustadz ya, video dulu ya. Silakan. Menurut gua sih itu memang hak pribadi, cuman baik lagi ke kondisi lingkungan sekitar gitu kan, apakah nerima atau tidak gitu. Gue ngeliatnya juga kaget gitu, karena kan itu pasti dorongan dari diri sendiri kan pastinya untuk mau mengubah kelaminnya. Jadi ya sekarang udah depend on you aja kalau misalnya memang mau untuk berganti gender ya. Kalau memang nyaman dan memang itu diinginkan dan keluarga mengizinkan ya. Banyak orang tuh, banyak teman yang dulunya cowok sekarang tuh jadi cewek dikarenakan dia tuh dulunya suka main sama perempuan dan dia lebih asik dan enjoy dengan perempuan itu sendiri. Kalau dari pandangan saya boleh-boleh aja, dan kalau itu dia maunya seperti itu ya apa-apa. Cuman makin kesini mungkin karena era udah semakin modern, pola pikir orang mindsetnya udah berubah gitu kan ya. Itu kayak udah jadi hal yang sangat lumrah aja. Cowok sama cowok, cewek sama cewek, ya untuk sekarang ini udah biasa aja ya. Yes. Karena memang teman-teman kita pun juga kebanyakan memang ya ada yang seperti itu, dan sekarang udah bebas aja mereka juga untuk memberitahukan ke publik juga yang udah biasa-biasa aja. Karena Jangan sampai pernikahan ini ada, karena saya kan masih pengen seperti manusia awam seperti biasanya, ingin menikah, ingin punya istri, punya anak. Jelas itu nggak bisa, itu
sudah jelas itu nggak bisa. Jadi agama tidak menganjurkan, bahkan mengharamkan hal itu. Kalau menurut agama, kalau saya sendiri dari Islam mungkin udah kayak salah gitu. Ada dari dalil-dalil atau Al-Quran ayat-ayat kayak gitu kan biasanya banyak yang disalahkan gitu loh. Fadol. Iya, silakan Ustaz, dimulai materinya. Saya masih pengen menanggapi tadi, kenapa sih nanya kanan dan kiri, urusan berapa belok kali? Karena orang itu Ustaz ACDC harusnya, tapi dalam arti yang positif Ustaz. Ada satu hal yang unik dari pertanyaan, berapa kali kita belok sampai ke sini? Semua orang pasti akan mengatakan belok 2 kali, kanan dan kiri. Coba bayangkan kalau dari manapun Anda ini menuju Blok M, beloknya cuma 1, kanan terus. Sampaikah? Apa yang terjadi? Muter, tapi asik. Kata orang asik. Cepet gue. Katanya, kamu belok kanan belok kiri bingung. Saya nggak usah pusing, nggak usah nanya orang, belok sekali saja terus kanan terus, tapi nggak akan pernah sampai. Itulah yang ACDC yang sebenarnya. Gambarannya bagaikan orang pengen ke Blok M, dia nggak mau belok 2 kali, dia nggak mau belok kanan dan kiri, dia maunya belok ya kanan saja, kiri saja gitu loh. Kok gitu terus? Ya suka-suka gue, kata orang Jakarta. Saya mau belok kiri, saya yang penting suka. Saya mau belok kanan terus, mau gue. Kira-kira normal enggak? Orang di bundaran HI, dia beloknya ke kanan terus muter terus. Lama-lama apa yang terjadi? Pusing. Itulah yang terjadi sebenarnya pada ACDC. Itu kan harus, kalau dia itu belokan, dia harus kanan dan kiri agar sampai pada tujuan. Kalau dia listrik harus plus dan minus agar bisa nyetrum. Kalau plus ketemu plus tidak bisa nyetrum, konslet. Tahu konslet? Kebakar. Dan kebakar itu pasti rusak. Minus sama minus tidak jadi. Semua minus tidak nyetrum. Sama, Allah sudah ciptakan wa min kulli syai'in khalaqnahu zaujain. Segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasang. Jadi memang sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu termasuk diri kita berpasang-pasang. Cuma ada satu pertanyaan yang mungkin lebih cerdas. Saya bilang, pernahkah dari kita yang punya rencana atau paling kurang dulu ingat, saya dulu milih jadi laki deh. Saya dulu ketika di perut ibu saya milih jadi perempuan, ada pilihan, kamu milih laki atau perempuan? Tidak ada. Saya sendiri tidak merasa ya saya milih gitu. Mungkin kalau ada mungkin merasa waktu dulu di perut ibunya saya milih jadi laki aja gitu. Ada nggak yang merasa milih? Sekarang banyak orang yang berusaha milih punya anak tapi bukan milih status diri ya. Saya pengen punya laki-laki. Datang ke konsultan, ke dokter, minum herbal, itu sampai tukang herbal pun banyak. Akupuntur pun, ini kalau dipijit di sini, ditusuk di sini, nanti anaknya jadi laki loh. Yang vitamin ya, ahli gizi, makan ini biarnya perempuan gitu loh. Saya heran, kenapa milih? Ada sebuah persepsi, anak laki-laki lebih bagus. Ada yang bilang saya ingin anak perempuan karena laki semua anak saya. Yang satu bilang saya ingin laki, anak saya perempuan semua. Tapi intinya apapun pilihan kita, toh nanti anak kita harus ACDC ya, alias plus dan minus. Insya Allah. Harus plus dan minus. Kita punya anak laki, dia akan membutuhkan kepada wanita. Kalau kita punya anak wanita, cepat atau lambat dia akan membutuhkan kepada laki-laki. Itu adalah kenyataan, kodrat. Dan subhanallah, itu bukan hanya pada manusia, semua makhluk Allah ciptakan seperti itu.
Namun memang satu hal yang aneh di dunia manusia saja, ketika Allah telah ciptakan dia sebagai laki-laki, Allah telah ciptakan dia sebagai wanita, dia menyesali kodratnya. Saya ingin jadi pria, saya ingin jadi wanita. Itu kenyataan. Banyak orang yang mengatakan jiwa saya ini wanita tapi terperangkap dalam fisik sebagai seorang pria. Ada yang mengatakan sebaliknya, jiwa saya itu pria, makanya sejak dini dia berperilaku seperti pria, pakai celana pendek, rambutnya cepak, suka main bola, manjat pohon. Bapaknya pun kalah kalau urusan manjat pohon. Saya punya tetangga, anaknya bisa mau manjat pohon rambutan, bapaknya minta sama anaknya dipanjatkan, dipetikkan, tidak berani manjat. Banyak orang menganggap itu adalah jiwa laki-laki yang terperangkap di fisik wanita katanya. Saya bilang, kok bisa ada yang terperangkap gitu? Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang Islam beriman, kita pasti percaya, harus, bahkan bukan sekedar pasti ya, harus percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah ciptaan Allah, pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Allah menciptakan kita, telah Allah tegaskan fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam wujud yang paling baik. Walaqad karramna bani Adam, dan bahkan manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, karramna bani Adam. Bahkan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah lebihkan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Kita cermati misalnya ya Fani ya, manusia makan dengan tangan, hewan lain dengan apa? Mulutnya, tidak dengan tangan. Manusia makan yang enak, kalau makan ya pilih berasnya bukan sekamnya, kalau makan ya buah-buahan bukan rumputnya, bukan daunnya. Itu manusia, Allah berikan pilihan yang paling baik. Namun demikian, ada orang yang merasa menyesali pilihan Allah itu, sehingga dia mulailah merubah fisiknya, kulitnya yang tadinya mulus, putih, diukir seperti ular, ya, ditato seperti ular. Kenapa? Ular itu indah katanya, warna-warni, ada merah, ada hijau, ada hitam, mulailah ditato sehingga kulitnya seperti kulit ular. Dia menyesali kulitnya yang mulus. Ada lagi yang rambutnya lurus, lurus tidak bagus, dibuat keriting. Ada sehingga ada sebutan rebonding dan bonding ya, diluruskan dan dikeritingkan, diluruskan, keritingkan, luruskan, keritingkan. Karena ketika dia rambutnya lurus, dia merasa yang keriting itu bagus, tapi yang keriting dia mengira yang lurus itu bagus. Ada lagi yang matanya korneanya hitam, datang ke optik, pengen matanya yang coklat seperti ular. Ada yang ingin merah seperti matanya burung elang ya. Ada lagi warna-warni seperti pelangi, hari ini coklat, besok merah, besok warnanya biru. Rambut kita hitam, merasa hitam itu tidak bagus. Kenapa? Karena yang hitam itu hidungnya pesek. Tapi orang yang rambutnya pirang selalu mancung, ya, akhirnya apa? Disemirlah rambutnya, dirubah. Saya tidak mau yang hitam, saya pirang. Agar apa? Agar seperti londo. Pirang, ya, tapi tetap saja gosong mas. Rambutnya pirang tapi kan pasangannya kulitnya ya tetap ya gitu ya kan. Dari belakang rambutnya pirang, dari depan ya rata, pesek. Pergilah ke dokter, dok, saya sudah rambut saya demikian rupa pirang, kulit pakai pemutih ya,
Sudah bisa putih, ya tapi kan hidungnya tetap hidung Indonesia, nggak bisa dirubah jadi hidung londo kan. Operasi plastik akhirnya jadi mancung. Tapi dia tidak bisa pungkiri, tetap saja dia orang Indonesia. Dia merasa dirinya sempurna setelah rambutnya dirubah, warna kulitnya di make up sedemikian rupa, facial sehingga putih ya, pakai pemutih, wajahnya pakai sunblock sehingga takut gosong. Padahal orang Londo seneng sama orang Jawa, Pak. Lihat, orang Belanda itu kerjanya ke pantai berjemur. Kalau ditanya biar apa? Biar geseng kulitnya. Dia menyesali, ternyata orang mereka pun, orang yang kulitnya putih pun seneng kalau kulitnya seperti kita. Jadi ternyata apa yang kita anggap tadi kulit putih, rambutnya pirang, itu indah, bagus, sempurna. Ternyata mereka pengen seperti kita, pengen yang kulitnya sawo mateng, rambutnya hitam, tidak pengen yang putih. Tapi itu semuakah, apakah itu semuanya benar? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang merubah ciptaan Allah, al-mutafallijatu lil husni, orang yang ingin giginya ramping maka dikikir ya biar halus, orang yang mencabut bulu alisnya agar tipis dan lain sebagainya, yang intinya apa? Dia merubah-rubah, memodifikasi ciptaan Allah, pilihan Allah. Allah sudah pilihkan kita alis yang tebal, Allah sudah pilihkan warna kulit yang cocok dengan iklim tropis, Allah sudah ciptakan kita hidung yang cocok dengan iklim tropis. Ternyata kita tidak puas, nah kita rubah. Kata Rasulullah, itu mal'un, dilaknati. Kalau sekedar merubah alis, merubah gigi yang tadinya giginya besar ingin biar rapi kecil, dikikir biar kecil, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu merubah yang lain tidak jauh bedanya, termasuk merubah status dari laki-laki menjadi wanita, apalagi sampai merubah sebatas meniru perilaku lawan. Jadi kalau tadi ada pria berperilaku seperti wanita, atau yang dalam Islam disebut dengan makhnus, pria tapi bukan wanita tapi bukan pria ya, waria. Atau sebaliknya, pria berperilaku seperti wanita atau wanita berperilaku seperti pria, itu dalam Islam dilaknati. Ada yang bertanya, kenapa sih Islam kok tidak memberikan ruang untuk mengekspresikan? Ini kan ekspresi kebebasan kita di negara yang melindungi kebebasan berekspresi, menampakkan seni, mengutarakan keinginan, kebebasan lain sebagainya. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang tadi merubah perilaku, meniru orang lain, itu sebetulnya adalah sebuah luapan ekspresi dari adanya sebuah penyesalan dalam hati. Saya nyesel jadi cowok deh, saya itu inginnya jadi cewek. Cewek itu kayaknya lebih indah, lebih gimana gitu kata orang kan. Kalau yang cewek pun gitu, saya nyesel kalau cewek itu kemana-mana di sweet sama orang. Saya mbak yang jadi yang nyuitin gitu loh sama orang. Akhirnya dia mulai kalau ada perempuan dia sweetin sama dia. Sweet loh, mbak kok sweet. Aduh, masih dibilang mbak juga. Akhirnya mulai dah dirubah penampilan, rambutnya dibuat cepak, bajunya dipakein laki-laki, penampilannya ingin seperti laki-laki. Karena dia merasa laki-laki lebih enak dibanding jadi wanita. Di sisi lain wanita merasa bahwa
Atau ada laki-laki yang merasa enak wanita itu, disayangi, kemana-mana dikagumi, wih cantiknya gitu kan. Itu ada. Tapi semuanya itu, apapun alasannya, apapun yang terjadi, semuanya itu adalah sebetulnya penyesalan. Menyesali, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah kenapa kau pilihkan aku, itu pilihan yang paling buruk gitu loh. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah kamu itu salah menciptakan aku. Makanya perubahan atau merubah status seperti itu, merubah ciptaan Allah, baik dalam taraf yang sederhana, merubah alis, merubah gigi, merubah kulit, rambut, itu dalam Islam diharamkan, karena itu intinya membawa pesan. Ini adalah penyesalan, ini adalah menentang kodrat, menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, walaupun kita sudah operasi kelamin apapun, kita tidak akan bisa menipu, tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah catatkan di Lauhul Mahfud, Allah telah catatkan bahwasanya kamu laki-laki, kamu perempuan itu sudah mafruh, artinya sudah Allah takdirkan gitu ya. Tidak bisa, itu sama aja menipu diri sendiri. Saya wanita, tapi kan tidak akan bisa hamil. Wanita tidak akan bisa punya rahim. Ya, bisa disuntik hormon, bisa muncul payudara besar, menghasilkan mungkin air susu, tapi tetap tidak akan bisa. Jagonnya terlanjur tumbuh. Dioperasi jagonnya ditutup, dipotong biar lurus lehernya. Iya. Tapi kan hormon kumisnya sudah terlanjur terbentuk sehingga muncul juga kumisnya. Diobati, ya, tidak apa-apa, diobati. Lah yang di bawah kan sudah kandung nongol. Operasi sekalian sudah, ya dioperasi. Tapi kan tidak punya rahim, tidak punya ovarium. Yang laki, yang perempuan gitu, ya sudah operasi plastik ditempeli. Milik siapa gitu mati dicabut, tempel misalnya, ya tetap tidak akan bisa menipu. Itu namanya menipu diri sendiri, menipu diri sendiri. Makanya dalam Islam diharamkan praktek-praktek macam itu, karena itu adalah pembodohan, membodohi diri sendiri. Kalau orang lain membodohi orang lain itu kejahatan, apalagi ini membodohi diri sendiri, menipu sendiri. Terlebih lagi itu adalah bentuk penyesalan kepada pilihan Allah. Allah milih yang jelek sekali, kenapa saya jadi perempuan? Laki-laki itu lebih kuat, lebih ini dan lebih itu. Nah ini ikhwat ahibai semuanya, ini adalah hakikat dari apa yang dilakukan tadi transgender, operasi atau berperilaku. Nah endingnya, ujung-ujungnya adalah tadi pertanyaan belok kanan atau belok kiri. Ujungnya kalau itu dibiarkan, maka bagaikan orang yang menuju ke Blok M sampai Bundaran HI, dia beloknya kiri terus muter di Bundaran HI dan tidak akan pernah sampai di sini. Terakhirnya apa? Nabrak karena pusing, tabrakan, celaka, binasa dia. Kok demikian? Manusia pun demikian. Manusia telah Allah kodratkan, diciptakan di muka bumi ini untuk memakmurkan, menghuni bumi ini, memakmurkan bumi ini. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari bumi. Nabi Adam menciptakan dari tanah. Wasta'marakum fiha. Dan Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk memakmurkan bumi. Bisa dibayangkan kalau praktek lesbi atau liwat, ya, homo, sodomi ini dibiarkan, maka akan terjadi blunder, tidak akan berkepanjangan manusia. Kenapa? Tidak akan beranak pinak. Eksistensi kita sebagai manusia ini kan punah, akan habis. Kenapa? Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, tidak akan bisa berkesinambungan kita itu.
Allah sudah menentukan kita itu menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini, dan Allah telah menitipkan bumi ini, mempercayakan bumi ini kepada kita untuk dimakmurkan, untuk dihuni, untuk digunakan, untuk dinikmati. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang di muka bumi untuk kalian. Nah, kalau ternyata kita membuat konsensus, sudahlah laki sama laki, kan punah bumi ini. Bumi ini punah. Tidak akan ada lagi umat manusia. Tidak lagi ada anak keturunan, sehingga habislah dunia ini. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dunia ini atau manusia ini harus ada, harus eksis terus seiring dengan eksistensi dunia. Karena Allah ciptakan berpasang-pasang pria dengan wanita agar mereka saling berpasang-pasangan dan akhirnya mereka beranak pinak, berketurunan, sehingga dunia ini berkesinambungan. Dunia ini itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin ada yang bertanya, apa urusan saya dengan dunia? Mau dunia punah, manusia mau punah, yang penting saya happy kan? Yang penting saya happy. Dunia mau punah tidak punah bukan urusan saya. Mungkin ada yang berkata demikian. Tidak. Itu kepentingan kita. Kita punya kepentingan untuk melangsungkan, mempertahankan eksistensi umat manusia di dunia ini melalui jalur yang benar, pernikahan. Dari mana? Apa urgensinya kelangsungan hidup anak keturunan kita? Ya, ingat, bisa dibayangkan kalau dulu Anda lahir tidak ada yang ngurus ya. Lahir ke dunia, ibu mencok, anak ini buat ngerepotin saja, dibuang ke sampah. Bisakah hidup? Sebagaimana kalau sudah tua, dicampakkan sama keluarganya, sama anaknya, sampah masyarakat sudah tua, tidak produktif, menambah beban biaya hidup. Orang tua itu sudah sakit-sakitan, tidak bisa bekerja lagi, sudah tidak produktif, menambah beban hidup, pengobatan terus. Apa yang akan terjadi? Kepunahan, seperti yang sekarang terjadi di Jepang misalnya. Orang-orang Jepang sudah tidak mau melahirkan. Pasangan-pasangan muda Jepang tidak lagi ingin punya anak. Kenapa? Mereka menyesal punya anak. Ketika masih kecil lagi susah-susahnya dia merawat. Ketika anaknya sudah menginjak umur dewasa, balik, dia tidak boleh lagi mengekang, membatasi, mengatur kehidupan anaknya. Ketika dia menginjak masa tua, anaknya tidak mau ngurus orang tuanya, diletakkan di panti jompo. Akhirnya apa? Daripada saya hidup susah, susahnya dapat, enaknya tidak, imbalannya tidak ada, maka pasangan-pasangan muda di Jepang tidak ingin nikah, hidup tanpa hubungan nikah, kumpul kebo, dan tidak ingin punya anak. Sampai di negara-negara maju termasuk di Jepang, yang punya anak itu diberi reward, karena menurut penelitian 100 tahun yang akan datang, kalau jumlah pertumbuhan kelahiran anak di Jepang sama dengan sekarang ini, maka 100 tahun yang akan datang itu adalah umur terakhir dari orang terakhir di Jepang. Tingkat bunuh diri tinggi, tingkat kelahirannya sangat rendah, sehingga kalau grafik penduduk di Jepang itu digambarkan seperti piramida terbalik. Yang umur dewasa itu lebih besar dibanding yang kanak-kanak, sehingga suatu saat itu akan roboh piramid terbalik itu, habis sampai pada titik yang paling nadir. Sehingga katanya kalau itu dibiarkan 100 tahun yang akan datang, manusia terakhir di Jepang itu akan mati. Kenapa? Karena tadi praktek pernasam tadi merubah persepsi, merubah pemahaman tentang fungsi hubungan keluarga, hubungan lawan jenis, dan yang serupa. Nah,
kita kembali kepada tema kita. ACDC, yang penting aku cinta, dia cinta, selesai masalah. Apa yang salah? Ada yang salah kah? Itu urusan saya, kebebasan dong. Katanya kan, itu kan privasi katanya ya. Ini privasi saya. Banyak orang mengatakan seperti itu kan privasi saya. Negara itu tidak ada wewenang untuk mengurusi urusan privasi. Kenapa resek banget sih Ustadz ngurusin saya, urusin aja deh. Ustadz mau kawin aja, mau 2, mau 3, mau 4 silahkan. Tapi saya tidak mau, saya ingin bebas, yang penting saya suka, dia suka, selesai masalahnya. Ya, banyak orang mengatakan seperti itu kayak. Nah, kalau itu dibiarkan, mungkin dari sudut pandangan dia betul, mungkin menurut dia, saya penting suka kok. Ya, tapi ketahuilah bahwa perilaku itu bukan hanya mengancam dia, bukan kerugiannya itu bukan hanya mengancam dia, mengancam kita juga, merusak semuanya. Kenapa? Karena dia, siapapun dia, adalah makhluk sosial. Dia akan tetap bermasyarakat, dia akan tetap bersosialisasi, dan namanya makhluk sosial, dia akan terus mencari kawan. Cepat atau lambat dia akan mengajak, secara langsung atau tidak langsung dia akan mencari korban. Dengan 1 atau 2 cara, dengan bagaimanapun dia akan terus memensosialisasikan dan mengajak. Sehingga kalau kita diam sedangkan dia proaktif mengajak sosialisasi, maka mereka jumlahnya akan semakin banyak dan tidak menutup kemungkinan kita menjadi korbannya. Keluarga kita menjadi korbannya, masyarakat kita, komunitas kita akan menjadi korbannya. Itu poin pertama. Poin kedua, tidak segampang itu, tidak semudah itu, urusannya tidak selesai di situ. Karena kalau azab Allah turun, bukan turun hanya kepada mereka, turun kepada semua. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anuhu laku wa fina salihun, apakah kita itu mungkin dibinasakan semuanya? Padahal di kita masih banyak, ya kan ustaz-ustaz dan yang lainnya kan masih orang baik. Kita ini kan kelompok yang terkecil. Kenapa? Kata Rasulullah, sangat dimungkinkan kalian semuanya akan dibinasakan. Kapan? Bila popularitas mereka sudah menjadi dominan, jumlah mereka sudah menjadi dominan di masyarakat, maka azab bila tiba akan mengenai semuanya, akan mengenai semuanya. Itu alasan kenapa kita harus peduli dengan mereka. Kemudian ketiga, di dalam Islam kita seperti tadi, kita adalah ditentukan sebagai makhluk sosial. Kita harus punya empati, kita punya kepedulian. Kasihan mereka itu bagaikan orang yang tenggelam. Manusiawikah kita ketika melihat ada manusia tenggelam, kita berpangku tangan? Itu urusan kamu. Saya, itu privasi saya ingin ngopi, minum kopi sambil melihat orang tenggelam. Manusiawikah seperti itu? Tentu tidak. Karena semua orang sepakat kalau ada orang sakit fisiknya, manusiawi kalau kita menolong dia, mengobati dia. Ini perilaku dia sakit, menyimpang, perilaku menyimpang, maka sepatutnya kita bantu, kita tolong, kita sayangi dia. Dengan apa? Kita ajak dia untuk keluar dari jalurnya. Ada orang tersesat, itu urusan kamu, mau tersesat tidak tersesat urusan kamu, saya tidak ada urusan. Jangan salahkan saya kalau kamu tersesat, itu kan kamu sendiri yang menempuh jalan itu. Seperti tadi ada orang mau ke Blok M, muter-muter dari bundaran HI, kita tahu, kita diamkan saja. Tentu tidak manusiawi perilaku seperti itu, tidak manusiawi. Ada orang sudah capek sampai bensinnya habis, diisi lagi, muter lagi, dibiarkan saja, tahu mau ke Blok M. Tentu tidak manusiawi seperti itu. Sama dengan orang yang tadi, mungkin dia tidak merasa salah, mungkin dia tidak merasa ada sesuatu yang bermasalah, tapi itulah
Karena memang biasanya orang sakit itu tidak sadar kalau dirinya sakit. Poin yang selanjutnya, yang mungkin ini juga cukup penting, bahwa ketahuilah Islam, kita sebagai umat Islam telah diajarkan satu akhlak yang sangat mulia. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling berguna bagi orang lain dalam segala aspek. Kalau orang melihat orang miskin diberi harta, itu baik. Kalau ada orang sakit diberi obat, itu baik. Sama ketika ada orang menyimpang, orang tersesat, orang salah, kemudian dibenarkan, tentu itu baik. Sehingga itu menjadi satu amal ibadah tersendiri. Jadi kita peduli bukan karena kita kurang kerjaan, banyak pekerjaan, tapi kita dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari pahala dengan meluruskan orang yang tersesat, menolong orang yang hanyut, menolong orang yang terperangkap, membebaskan dari orang yang terlilit. Itu adalah bagian dari ibadah kita. Kita harus peduli kepada mereka, bukan kemudian memberi ruang kepada mereka selebar-lebarnya, tidak, namun kita harus menyelamatkan. Mungkin sebagai ulasan yang terakhir bagi saya yang ingin saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kisahnya kaum Nabi Lut dalam Al-Qur'an. Banyak dalam ayat Al-Qur'an Karim kalau kita pelajari, kaum Nabi Lut itu disebut dengan kaum Sadum. Kaum Sadum, makanya perilaku mereka disebut dengan sodomi. Perilaku melampiaskan syahwat melalui dubur itu disebut dengan sodomi, karena diambil dari sebutan nama kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum. Nah, Allah kisahkan dalam Al-Quran Al-Karim salah satu ayat yang menceritakan tentang perilaku kaum Nabi Lut. Allah tegaskan, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dun nisa. Jadinya kalian dengan syahwat yang menggebu-gebu menggauli kaum laki-laki, sedangkan kalian tidak bernafsu untuk menggauli wanita. Karena dalam ayat lain Allah ceritakan ketika kaum Nabi Lut ingin menggauli para malaikat yang menjelma sebagai laki-laki yang tampan rupawan bertamu kepada Nabi Lut. Nabi Lut memberikan tawaran, solusi kepada mereka. Haula'i banati, aku punya anak gadis yang cantik rupawan. Hunna adharu lakum, mereka lebih suci untuk kalian gauli, lebih bagus untuk kalian jadikan istri, melampiaskan syahwat kalian. Hunna adhar, Allah gambarkan lebih suci, karena kalau melampiaskan syahwat kepada lawan jenis wanita maka suci. Sedangkan kalau melampiaskan kepada sesama jenis laki dengan laki, maka itu najis yang keluar, akan belepotan dengan barang najis. Tapi kalau menggali wanita, air mani suci. Air mani wanita ataupun pria suci. Makanya Allah gambarkan hunna adharu lakum in kuntum fa'ilin. Mereka itu suci kalau memang kalian ingin melampiaskan syahwat, kalau nikahilah anak-anakku. Namun mereka menjawab tawaran Nabi Lut dengan mengatakan bahwasanya malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kami tidak bernafsu melihat putri-putrimu, sedangkan kamu tahu apa yang kami mau. Kamu tahu apa yang kami mau, yaitu tamumu itu cakep sekali. Kalau putrimu kami tidak bernafsu. Makanya dalam ayat sebelumnya Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya yang sudah memiliki penyimpangan orientasi laki suka dengan laki, beliau katakan innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Jadinya kalian itu menggauli kaum laki-laki, sesama laki-laki menggauli laki-laki dengan penuh syahwat, penuh birahi, sedangkan kalian tidak bernafsu pada wanita. Bal antum qaumun musrifun, kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Unik ketika Nabi Lut mengatakan innakum qaumun bal antum qaumun musrifun, kalian adalah umat yang, masyarakat yang melampaui batas. Di sini ada sebuah isyarat bahwa kaum Nabi Lut
terjerumus dalam perilaku ya, salah orientasi semacam itu, sehingga laki-laki bernafsu pada laki-laki, ada sebuah isyarat bahwa sebabnya mereka itu adalah karena mereka israf, berlebih-lebihan dalam menuruti hawa nafsu, mengejar kepuasan seks, sehingga ketika mereka dengan menggauli istrinya dengan lawan jenis, mereka sudah tidak puas. Mereka merasa sudah tidak puas, sehingga mereka ingin mencari pelampiasan kepada yang lainnya. Ini sebagai sebuah pertanda bahwa sejatinya perilaku salah satu sebab, bukan segala-galanya, bukan satu-satunya, tapi salah satu sebab utama adanya penyimpangan orientasi, sehingga laki dengan laki, wanita dengan wanita, adalah karena ambisi mengejar kepuasan. Berzina dengan lawan jenis sudah berkali-kali dan sudah tidak terbatas, namun ternyata lawan jenis sudah tidak mampu lagi memberikan kepuasan yang dia mau. Dia ingin lebih, dia ingin mendapatkan kepuasan seks yang lebih, namun dia tidak dapatkan pada lawan jenis. Akhirnya apa? Dia mengira bahwa melalui dubur, baik kepada pasangannya ataupun kepada laki-laki itu, bisa memberikan sensasi, memberikan rasa yang baru, kepuasan yang tidak didapat selama ini dengan lawan jenis, dengan istrinya. Karena itulah, baik itu orang yang berzina atau menggauli istrinya melalui dubur, atau dengan sesama jenis, itu sejatinya yang mereka cari adalah kepuasan. Kepuasan. Mereka tidak mendapatkan kepuasan kepada pasangannya, kepada suaminya, atau mungkin kepada pacarnya. Sudah bergonta-ganti, ternyata dia haus. Dia sampai sudah pada haus, ternyata rasa hausnya itu tidak bisa terpuaskan, bagaikan orang minum air laut. Dia tidak bisa puas, akhirnya dia mencari pelampiasan kepada sensasi baru. Itu salah satunya Allah gambarkan, bal antum qaumun musrifun, kalian adalah orang-orang yang terlalu mengejar, terlalu berlebih-lebihan dalam mengejar kepuasan syahwat. Sama orang yang berusaha ambisi mengejar kepuasan makan, syahwat makan, dia tidak lagi makan seperti yang wajarnya manusia makan. Dia ingin makan ikan hidup-hidup misalnya. Dia ingin tidak puas makan dengan daging sapi, kambing, onta yang lainnya. Dia makan, cari dapat daging ular. Kayak kurang makanan yang halal. Makanan banyak enak ya, sate kambing, sate ini sudah tidak, karena dia sudah terlalu mengejar nafsu makan. Dia mencari yang sensasi, enak makan daging ular kobra, puas rasanya, ada sensasi. Makan daging harimau, daging buaya, dia cari itu. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan kepuasan. Dia makan daging sapi sudah tidak bisa lagi puas, tiap hari makan daging. Nah, ini bahayanya. Makanya dalam pepatah Jawa itu ada satu ungkapan yang sangat bijak, ngono ya ngono tapi aja ngono, gitu loh. Ya, silahkan melampiaskan kepuasan syahwat, itu sah-sah saja. Pengen makan enak, oke-oke saja ya. Tapi jangan berlebihan gitu loh. Jangan kebablasan, karena itu tidak ada batasnya. Tidak mungkin ada siapapun yang mendefinisikan kepuasan itu, tidak bisa didefinisikan. Dan tidak mungkin dihentikan, karena sekarang puas besok kembali lagi. Hilang kepuasan itu, jenuh. Manusia itu punya sifat jenuh. Sehingga kalau orang itu punya pemikirannya itu seks, semuanya orientasinya adalah seks, maka ketika dia ternyata wanita hanya gitu-gitu saja, dia tidak puas, dia ingin mencari yang lain. Wanita pun demikian, ya, pria yang warnanya hitam atau putih, hidungnya mancung atau yang pesek, yang terpelajar atau yang tidak terpelajar, olahragawan ataupun yang tidak, sama saja rasanya, gitu-gitu saja. Dia ingin sensasi lebih, dia ingin penasaran. Akhirnya mulailah penyimpangan itu muncul. Seperti orang yang tadi ingin kepuasan makan, ya daging sapi, daging kambing, ya gitu-gitu saja, ikan laut gitu saja. Apa yang dia mau cari? Dia cari yang aneh-aneh. Dia mau daging kobra, daging buaya,
daging harimau, sensasi. Ada lagi yang ingin ngincipi daging manusia, ada-ada saja. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa terpuaskan dengan hal yang biasa, sudah terlalu mengejar. Ini karena itulah Allah katakan bal antum qaumun musrifun. Kalian itu adalah orang-orang yang berlebihan. Ini salah satu alasan kenapa muncul perilaku seperti itu. Itu adalah sebuah peringatan bahwa pergaulan bebas. Kalau kita lihat oknum-oknum yang terjerumus dalam ACDC ya, atau lesbian, kemudian homoseksual dan lain sebagainya, itu mereka salah satu sebabnya adalah dari kalangan orang-orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Sudah bebas, mereka sudah melampiaskan syahwatnya sejak dini, sejak SMP, sejak SD, bahkan sudah manusia yang perawan, yang tidak perawan, yang janda, yang ini semua sudah dia coba, ternyata tidak mampu memuaskan. Dan inilah akhirnya terjadilah yang terjadi, ingin mencari sensasi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dak, sensasi dak. Sensasi, Van. Jadi dijauh-jauhin deh tuh sensasi. Tapi ada juga gini, Ustaz. Ada yang mengatakan dia pernah tersakiti, Ustaz. Ya. Yeah. Wanita ini pernah tersakiti. Betul. Jadi yang mengerti wanita ya wanita. Jadi pria itu hanya bisa menyakiti. Jadi untuk yang bisa memahami saya ya wanita. Yang tahu letak-letaknya itu, posisi-posisi yang paling Yahud ya wanita itu sendiri. Itu gimana, ya. Ustaz? Itu kenapa dia tersakiti? Karena dia bergaul bebas dengan semua orang yang punya orientasi sama. Dia ingin mengeksploitasi, dia ingin betul-betul ini nih mangsa saya harus puaskan gitu loh. Sehingga kalau yang wajar-wajar saja dia tidak puas, karena wajar-wajar itu sudah kemarin waktu awal-awal pengalaman dia melampiaskan syahwatnya dengan pergaulan bebas, biasa-biasa saja. Dia ingin punya lebih, maka diperlakukan pasangan yang dalam tanda kutip ya pasangan kumpul-kumpulnya itu dengan bagaimana agar dia mendapatkan kepuasan yang melebihi hari kemarin. Ya namanya pasangan wanita siapapun kemarin itu ya jadi mokas kan. Motor bekas. Ya kalau sudah namanya motor bekas ya tidak akan lebih enak dibanding motor yang baru kan. Grafik itu pasti turun. Yang anak masih kecil mungkin ya tidak apa-apa lah, tidak usah paham ya, tidak apa-apa. Yang belum nikah juga tidak usah paham. Jadi saya gambarkan motor. Kalau motor masih bagus itu enak semuanya, suspensi masih empuk. Ya tapi kalau sudah mokas, ya sudah atos semuanya. Ya itu kan remnya sudah blong. Ya kan kamu yang gunakan rem selama ini kan pas koplingnya sudah dijak-injak terus ya blong. Lah kok pengen lebih ya tidak mungkin. Oh kamu yang menjadikan kanvas remnya blong. Apa yang terjadi? Dia ingin dieksploitasi dengan perilaku yang luar biasa. Dibolak-balik atas bawah, ya tetap aja remnya sudah blong. Diajak semakin ngebut ya semakin celaka tambah blong. Bablas tadi. Bablas. Ya tidak bisa. Maka apa? Wanita akan menjadi korban. Saya sudah melayani dengan segala cara, ya kok malah tambah semakin tidak puas. Akhirnya dia punya sebuah kesimpulan. Jadi kalau saya teruskan dengan lawan jenis sesama laki-laki, grafiknya akan terus turun. Dengan cara apapun saya tidak akan bisa. Dan dia tidak akan pernah peduli dengan saya karena dia sekedar mencari kepuasan sendiri. Sedangkan dia remnya sudah blong, tidak diberi empati oleh lawan jenisnya. Apa yang terjadi? Pelarian. Jadi sebetulnya berawal dari pergaulan bebas yang menyebabkan blong remnya ya. Jadi remnya blong. Akibatnya lah terjadi apa yang terjadi, sehingga muncul yang mengerti wanita ya wanita. Iya, yang mengerti wanita wanita. Kenapa? Karena Anda bukan lagi wanita.
Anda ingin memposisikan diri sebagai pria, ingin memperlakukan wanita lain seperti pasangan pergaulan bebas kemarin memperlakukan Anda. Itu yang terjadi. Jadi Anda bukan lagi wanita, Anda bahkan memperlakukan, sudah memposisikan diri ingin seperti pria, mengeksplorasi orang lain. Itulah yang ingin dilakukan. Jadi sebetulnya dia sudah tidak lagi ingin menjadi wanita, tapi dia ingin menjadi pria. Itu yang terjadi. Jadi tidak betul ketika ada wanita yang mengetahui wanita adalah wanita. Tidak bisa. Karena sebetulnya dia sudah bukan lagi ingin, perilaku dia tidak lagi seperti wanita. Apa yang dia ingin lakukan bukan lagi dia sebagai wanita, tapi dia ingin mengulang, ingin melakukan apa yang dilakukan oleh lelaki hidung belang kemarin yang mengeksplorasi dirinya. Dia ingin mengeksplorasi yang sama dengan cara yang sama kepada wanita lain yang belum punya pengalaman. Itu sebetulnya yang terjadi. Laki-laki pun demikian. Ketika dirinya berposisi sebagai laki-laki, katanya laki yang mengetahui laki-laki ya laki-laki, katanya kan gitu. Akhirnya apa? Dia merasa tidak ingin mendapatkan kepuasan dengan wanita. Namun siapapun wanita yang dia eksplorasi, yang dia gauli, seakan-akan merasa dah puas, selesai gitu loh. Akhirnya apa? Dia cemburu. Kok bisa ya wanita itu merasa puas, selesai gitu dengan dia, padahal dia sendiri belum merasa puas. Akhirnya dia ingin masuk, penasaran kalau jadi wanita diperlakukan seperti wanita itu seperti apa inginnya. Dia ingin, merasa penasaran gitu loh. Kalau jadi wanita seperti apa rasanya, itu yang dia mau. Makanya dia banyak yang homo itu bahkan menawarkan dirinya, tolong dong sodomi saya. Dia ingin merasakan dirinya seperti wanita. Tapi kan tidak mungkin itu tidak akan mungkin. Makanya semakin dia melakukan itu, dia akan semakin tidak mendapatkan kepuasan. Makanya susah berhenti orang-orang yang seperti itu. Sulit berhentikan apa? Dia mengejar sesuatu yang tidak ada. Dia mencari sesuatu yang tidak pernah, salah jalan. Ingin ke Blok M, muter-muter di bundaran HI, ya tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah mendapatkannya. Allah ya. Nih, ngilu juga ya. Kayaknya berasa gitu ya. Agak-agak ini mepet-mepet gimana gitu. Tapi Ustaz, di kaum Nabi Lut, di situ ada seorang nabi Ustaz. Ya. Di situ belum ada Facebook, segala sosial media apa. Ya. Apa sih yang melatar belakangi mereka benar-benar begitu? Padahal di situ ada seorang nabi Ustaz. Ya. Ini pertanyaan kurang ajar namanya tuh. Ya, kan gini, kita itu harus berpikir cerdas. Kalau ditanya kreator atau inisiator perbuatan dosa itu siapa sih? Iblis itu. Yang menyebabkan orang kafir, yang berzina, yang lesbi, macam-macam semua jenis dosa itu siapa sih yang bisikin? Iblis. Iblis itu pengalamannya luar biasa sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Lah kita pengalaman berapa hari? Baru berapa hari sudah berlagu ya. Baru berapa tahun sudah berlagu. Iblis itu pengalaman menyesatkan orang itu sudah sekian lama. Sudah sekian lama, semua umat itu sudah menjadi korbannya, menjadi pasiennya iblis. Ada yang bisa jadi masuk perangkapnya, ada yang selamat. Jadi sebetulnya kata kuncinya ya iblis sebetulnya yang menggodakan, yang mengajak, yang membisikkan, mencari kepuasan, menuruti syahwat. Lah gitu-gitu aja katanya. Ya itu kan kemarin gitu-gitu aja rasanya. Sate ya sate kambing ya gitu-gitu saja. Coba kalau satenya sate kobra kan gitu. Siapa yang bisikin? Ya iblis. Dari mana iblis masuk? Karena kita telah dalam tanda kutip menuhankan syahwat, mengejar kepuasan. Padahal kita diceritakan dunia ini bukan untuk mengejar kepuasan, tapi adalah untuk menghambakan kepada Allah. Karena kalau kita mengejar kepuasan, kepuasan itu tidak ada. Allah telah secara kodrat tentukan kepuasan itu semu apapun kecuali kepuasan yang kita dapat dengan beriman bersimpuh di hadapan Allah. Kepuasan batin yang kita dapat tatkala kita berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau dengan kita melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti Allah kisahkan dalam beberapa ayat, wa idza tuliyat alaihim wa idza wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jadi orang yang beriman kalau disebut nama Allah hati mereka tergetar, hati mereka tersentuh. Kalau dibacakan kepadanya ayat Allah Subhanahu wa taala, imannya bertambah. Dalam ayat lain, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kepuasan, kedamaian, ketentraman jiwa itu terletak pada dzikrillah. Dengan menyebut nama Allah, bukankah dengan menyebut nama Allah itu ketenangan batin itu akan terwujud? Itulah kepuasan yang sejati. Allah telah kodratkan, telah tentukan bahwa tidak mungkin manusia itu puas dengan apapun kecuali sesaat. Orang makan sate sampai gitu merem, mantap gitu ya rasanya. Ini sekarang coba 10 menit lagi, 1 jam lagi masih bisa hoek lagi. Kalau masih bisa hoek segera ke dokter, sakit. Sudah 1 hari masih kenapa? Kemarin makan 1 sampai sekarang masih terus sakit sudah. Itu sakit itu. Sudah sehari masih ya, sakit. Itu orang sakit itu kalau sudah 1 hari masih kenyang sehingga masih dikerokin Ustaz. Dikerokin ya, masuk angin itu saudara ya. Nah, itu orang Jawa tuh, keroan itu. Jadi kalau orang puas terus itu pasti sakit. Makanya kepuasan itu hanya ada satu. Allah sudah gariskan, tidak mungkin manusia puas seterusnya dengan dunia apapun. Mengejar kepuasan dengan syahwat tidak akan puas, sesaat besok ketagihan lagi. Tapi dengan zikir kepada Allah, dia tidak akan pernah haus. Dia tidak akan pernah merasa gersang hidupnya. Hatinya pun akan senantiasa damai. Semakin berzikir kepada Allah damai, berzikir kepada Allah damai, dan semakin damai kehidupannya. Tidak akan surut. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau tidak percaya, jangan di sini menangis, di sini tidak hebat. Iya, dapat sandiwara banyak orang. Tapi coba berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi. Anda berwudu, sholat 2 rakaat, duduk membuka Al-Quran, membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan penuh khusyuk, penghayatan, lupakan semua dunia. Carilah, mengharap kepada Allah, berikanlah aku ketenangan dengan bacaan Al-Quran ini. Antum akan mendapatkan bahwa antum berada di alam bukan alam dunia. Jiwa antum akan merasakan betapa damainya hidup ketika antum mengucapkan subhanallah di tempat yang sunyi, mengucapkan astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Antum akan merasakan kedamaian yang melebihi kedamaian dirasakan oleh seorang yang melampiaskan syahwatnya dengan wanita yang paling cantik, makan makanan yang paling lezat. Tidak akan bisa membandingi kedamaian. Karena kalaupun wanita paling cantik, dia akan ini wanita cantik, habis itu minta uang, tidak damai. Tapi kalau antum merasakan kedamaian, subhanallah, antum tidak khawatir dimintai uang, antum tidak khawatir diambil orang. Kalau punya istri cantik, kata orang Jawa ya, duwe bojo ayu nyepake tanggane, dia bayar mahal, belikan make up bagus yang luar biasa, dibelikan pakaian sutra sehingga paling cantik. Kalau pergi ke kantor kan tangganya sweet ngenes di hati kan, itu kepuasan dunia. Lah kalau gitu punya istri yang jelek saja, ya sama makan hati. Punya cantik makan hati, jelek makan hati, itu dunia. Makan enak ya makan hati, apalagi betul-betul makan hati antum. Tidak makan hati, atau makan hati. Jadi itulah dunia. Tapi kalau antum kedamaian itu dari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, di tempat yang sunyi, betul damai, tidak khawatir hilang,
tidak khawatir diambil orang. Itu kedamaian sejati. Itulah selama ini kebahagiaan, kepuasan yang dikejar, yang tidak didapat oleh siapapun kecuali orang-orang yang beriman dengan imannya, dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya, Ustadz gini nih. Berzikir iya. Salat iya ada. Iya, Fani. Baca Quran ya. Tapi tokoh-tokoh Islam mendukung gerakan ini. Dia bilang, Ustadz, semua ini terjadi karena sunatullah. Lalu dia bilang, jikalau hubungannya sama-sama suka, maka itu akan mencapai fitrah manusia yang dicari gitu. Karena Allah tidak pernah bilang bahwa yang dilarang itu orientasinya yaitu suka sama cowok. Tapi perilakunya gitu, Ustaz. Bahkan ini yang menyatakan ini seorang dokter, Ustaz. Gimana tanggapan Ustaz? Memang betul, itu betul sekali, betul sunnatullah, karena Allah sudah menciptakan surga neraka. Allah sunnatullah, ini manusia ini memang disiapkan neraka, memang ada. Betul, iblis itu juga sunnatullah itu. Iblis itu sunnatullah. Jadi memang itu ada, memang sunnatullah itu pengikutnya iblis, pengikutnya Nabi itu ada sunnatullah. Memang dunia ini bukan untuk pengikutnya Nabi saja kok. Dunia ini bukan hanya untuk orang yang beriman saja. Dunia juga ada orang yang gila. Sunnatullah ada orang gila itu memang sudah, karena sunnatullah itu kehendak Allah, ketentuan Allah. Allah tentukan dunia ini ada orang edan. Sama, ini aja orang gila itu ada gitu loh. Tapi seorang dokter dari Universitas Islam. Ya, sama. Kalau orang gila itu tidak ada bedanya. Ada gibol ya, gila bola. Gila bola, dia nyadar gilirannya tuh gila, tapi dia merasa tersanjung. Ya memang sunatullah. Allah itu menciptakan manusia itu ada yang gila-gila seperti itu. Jadi saya pernah kata seorang ahli psikologi, Ustaz, jangan dipikir gila itu yang cuma telanjang di pinggir jalan, itu ndak. Gila itu macam-macam tingkatan. Ada orang gila itu ya kayak gitu, nonton bola gila, istri cantik pun ndak dipakai, ya cantik, padahal yang di luar sana kok ndak keluar si ibu ini ya cantiknya, pengen ngeliat yang punya nonton bola, Pak itu gol gitu. Gila itu, gila itu sunatullah, itu memang ada orang gila, wajar. Saya tidak menyalahkan itu, memang ada orang-orang gila itu banyak gitu yang kayak gitu. Jadi emang iblis juga sudah sunatullah, adanya iblis gitu ya. Jadi tidak apa-apa, ada pengikut iblis itu sunatullah gitu. Tapi masa mau kita mau jadi bagian dari sunatullah yang dalam tanda kutip pengikutnya iblis? Dalam pepatah Arab memang sudah dikatakan likul qaumin warid. Setiap perilaku, setiap kaum itu pasti ada generasi penerus. Yaitu mungkin generasi penerusnya, nah itu ayo dalam kaumnya. Itu sunatullah, karena sunatullah itu artinya adalah ketentuan Allah. Ya memang sunatullah itu ada orang mati, ada orang sehat. Namun apa yang mau mati kamu kan gitu kan? Sunatullah orang sakit, sehat itu sakit. Apa yang mau sakit? Sunatullah itu ada orang pandai, ada orang bodoh. Apa yang mau bodoh kita? Sunatullah ya ada yang kaya, ada yang miskin. Mau miskin? Sunatullah itu ada yang mandul, ada yang punya anak. Sunatullah itu ada yang punya istri cantik seperti saya. Ada yang sunatullah yang punya, ya Allah, rezeki itu memang tidak bisa dipaksakan, sunatullah ya. Nyari muter-muter di Jakarta, dia upek nggak dapat, dapatnya ya Allah, mas apa yang nggak ngelihat milihnya mas, wih cantik loh itu katanya, ya wis beda kita pilihannya. Karena ada yang itu memang sunatullah, tidak bisa dipaksakan. Jadi betul, tapi sunatullah yang seperti apa? Memang Allah punya sunatullah surga neraka. Ya kalau memang milih neraka, mana ada yang maksa kan? La yukallifullahu la ikraha fiddin. Tidak ada yang memaksakan. Adanya orang Kristen itu sunatullah, adanya orang Hindu juga sunatullah, itu urusan mereka. Tapi kan ya kita tahu dirilah.
mau neraka atau surga gitu kan gampang kan urusan itu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Ya tidak apa-apa, itu pilihan Anda. Oh, ini kita hidup di negara demokrasi kan. Kita tidak boleh maksa gitu. Anda berekspresi silakan, di negara Indonesia dilindungi, tapi kan saya tidak juga boleh dipaksa untuk meyakini bahwa Anda itu menyimpang. Anda itu salah, itu kan kebebasannya untuk berpendapat kan gitu. Allah. Lalu menurut tanggapan Ustadz, masyarakat ini dalam kondisi seperti apa sih Ustadz mengidolakan seorang transgender, bahkan yang sudah transseksual dengan mengubah kelaminnya, tapi dia menjadi muslimah, berhaji, memiliki ladang amal yang banyak, kelompok pengajian, lalu diundang ceramah kadang, berapa antum? Iya. Jadi kalau kita berbicara pada realita ya, realita memang macam-macam. Dalam pepatah Arab dibilang al-junun funun, orang gila itu macam-macam. Jadi memang manusia itu hobi dengan yang aneh-aneh, hobi dengan yang sesuatu yang baru, sensasi. Ya kalau ngaji sama laki-laki asli, laki-laki itu kan ndak asyik kan. Tapi kalau laki-laki aslinya perempuan, wih unik ini, ngelihat ini kalau laki-laki baru jadi seperti apa gitu, dianggapnya ada sesuatu yang baru. Itu poin pertama ya. Kemudian kedua, kalau kita berbicara tentang fakta, maka kita harus bisa objektif. Fakta bukan berarti benar, karena sesuatu yang diharamkan itu pasti ada, sesuatu yang dilarang itu pasti nyata, real. Ketika Allah mengharamkan, jangan